Operasi yang kamu lakukan saat berada di fase waiting room. Let's tell us your waiting story. Hai Bu, Halo dokter. apa kabar? Alhamdulillah baik dok. Baik ya. Kenalan dulu kali ya. Boleh. Nah, namanya, usianya, sama nikahnya tahun berapa? Aku Ciara, biasanya dipanggil Cici. Cici. Aku umur 42 tahun. Menikah sudah alhamdulillah 18 tahun tahun ini. 18 tahun. 18 tahun. Ini lagi hamil ya? Alhamdulillah. Dokter kayak nggak tahu aja. Ya pokoknya nggak tahu. Gitu. Iya alhamdulillah dok, ini hamil kedua tapi anak pertama insya Allah. Oke. Oh jadi dulu berarti sebenarnya pernah ya? Pernah hamil, pernah Di sekali. Sekali. Tahun keberapa tuh? Itu tahun 2000 berapa ya? 11 kalau nggak salah deh. Pas nikah udah berapa tahun? 2011 berarti 5 tahun. Oh 5 tahun pun baru hamil pertama ya? Yes. Oh waktu itu apa hamilnya? Hamilnya natural aja. Oh itu hamil natural? Natural. Cuman minggu ke-8 apa minggu ke-9 gitu aku flag. Flag setelah ke beberapa dokter, blighted ovum, kosong dia. Aku tuh nggak tahu loh. Kirain aku hamil Program? Iya. Enggak. Oh. Enggak. Nah waktu itu yang pas hamil anak pertama tuh posisinya lagi di mana ya? Di sini. Di Indonesia? Masih di Jakarta, di Oh. Indonesia waktu itu. Jadi bener-bener natural aja waktu itu. Oke, terus udah kayak gitu kan, abis itu yang ini kan hamil program nih. Ya. Program yang keberapa? Program keberapa ya hitungannya ya? Aku di Amerika tuh pengambilan program keberapa ya? 3 kali ya hitungannya ya. Cycle di Amerika sekali, tapi FET-nya 2 kali. Jadi opus sekali, FET 2 kali. Berarti program kedua. Program kedua, tapi di sini kan cycle-nya 2 kali. Oh iya, berarti yang ketiga. Iya benar. Berarti di Amerika kan sekali, Iya. tapi FET-nya 2 kali. Iya. Terus habis itu di Indonesia kan Opunya 2 kali. opus sekali sama sekali lagi total yang ketiga ya. Iya. Oke. Terus yang di Amerika itu dulu kan 2 kali transfer tuh. Dua-duanya jadi nggak sih? Belum rezeki dok waktu itu. Nggak jadi Nggak ada sama sekali. Nggak nempel. Nggak nempel. Jadi waktu itu pas yang pertama itu kan nggak nempel, sama dokternya disaranin untuk apa ya? Untuk ngecek rahim, karena kan aku pernah operasi laparoskopi tuh setelah gagal. Setelah gagal dicek takutnya ada scarring atau apa yang harus dibersihin. Nah itu setelah dicek katanya aman, berarti baru tuh lanjut FET kedua. FET kedua nggak nempel lagi. Oh jadi emang nggak ada, aku kira sempet berhasil loh. Nggak ada ini nih. Ini ya. Ini di Indonesia. Nah, udah alhamdulillah. Kayak gitu yang dari yang di Amerika tuh yang terus habis itu program lagi di Jakarta, jedanya berapa lama sih? Ih lama banget dok. Kan itu aku program di Amerika 2015 ya. 2015. Baru tahun lalu kan aku ketemu dok. 2023 ya? Iya, 2023 awal apa 2022 akhir gitu. Aku ketemu dok Wen. 8 tahun jadi habis itu udah vakum aja? Vakum aja. Nggak kepikiran? Enggak dok. Karena yang itu agak-agak stres aku tuh setelah yang IVF di Amerika itu. Karena kan ya banyak sendirinya di sana kan. Nggak ada keluarga, support system juga nggak ada. Ya ada sih teman-teman tapi kan beda ya. Terus kalau sama suami kan juga beda kota kita waktu di Amerika. Terus abis itu nggak tahu deh, kayaknya agak-agak trauma, udah keluar duit banyak, tiba-tiba kayak hilang aja gitu kan, hilang aja gitu. Terus setelah 8 tahun tuh yang bikin kamu untuk mantep buat mulai lagi tuh apa? Nah itu, ini mungkin jodoh ya, kan ada pasiennya Dok Wen tuh, Mbak Ella. Nah aku tuh ketemu sama dia, kita juga kenal baru waktu itu. Oh tuh baru kenal ya? Aku baru kenal 2022 sama Ella tuh. Baru setahun sebelumnya berarti? Pokoknya kita ngobrol-ngobrol, karena sesama pejuang garis 2 kan, ngobrol-ngobrol gitu sama Ella. Terus udah lama nih gak ketemu, tiba-tiba aku denger dia hamil. Aku denger dia hamil tuh dok, belum kita sih udah tuker-tukeran WA gitu, cuman aku belum sempat kontak dia. Ketemu nggak sengaja out of nowhere di Grand Indonesia. Oh, terus lagi hamil. Dia udah mau berangkat ke Amerika waktu itu. Oh, udah kelihatan ya. Udah 5 atau 6 bulan deh. Iya benar. Si Ella waktu itu, Mbak Ella waktu itu. Jadi aku ketemu, terus aku yang ya Allah selamat ya IVF. Aku langsung gitu. Aku kira dia program IVF bayi tabung. Ternyata enggak, aku alami. Aku langsung yang terkaget. Aku yang alami gitu, iya gitu kan. Nah aku minta dong dokter
akupunkturnya. Aku tahu dia akupunktur Oh, memang. sudah tahu. Udah, aku tahu Oh. dia. Udah lama kan dia tuh akupunktur udah setahunan kalau nggak salah Iya. waktu itu ya. Dia juga 1 tahun sih. Nah itu makanya aku udah, wah kayaknya aku mau coba deh one last time, aku pikir gitu. Jadi semangat lagi ya? Iya, Gara-gara ketemu itu? gara-gara itu. Terus besok kan ini kan, apa namanya, kita kan ketemu kan, kalau nggak salah kan. Tapi waktu itu kayaknya masih clue ya, no clue gitu loh. Maksudnya mau ngirim yang sisa embrio yang di sana, apa misalnya mau mulai dari awal. Waktu itu masih clueless banget gak sih? Kan waktu itu aku datang ke Dokwen, aku masih ada miom yang besar itu loh dok. Itu udah ketahuan belum ya waktu itu? Udah. Aku udah bawa USG ada miom yang besar. Besar kan, terus dokter bilang, wah kalau ini mah akupunktur nggak bisa, harus dioperasi kan. Dokter bilang gitu. Dari situ aku mulai nyari dokter yang mau operasi laparoskopi gitu kan. Ya udah dari situ. Tapi pokoknya sejak ketemu Dokwen aku tetap rutin ya. Rutin kan? Iya, nggak pernah. Cuma bolong pas operasi aja ya? Iya, cuman pas operasi. Tapi sisanya abis itu kan full. Operasi miomnya gede banget gak? Gede banget dok. Berapa senti? Katanya segede bola tenis yang kelihatan. Aku sih sempat dikasih lihat fotonya sama kamu, cuma udah kayak compang-camping ya. Iya. Itu gede banget sih emang sih. Karena ternyata pas dilihat sama dokternya, itu di belakangnya banyak lagi nggak kelihatan. Oh, Kan orang targetnya tuh cuma 3 jam kata dokternya, kan jadi 6 jam. oh lama juga ya. Lama. Terus waktu itu tuh pas sadar nih gitu kan, dikasih 1 kantong, itu kaget gak sih? Aku dikasih lihat foto aja. Oh gitu. Aku dikasih lihat foto, aku nggak dikasih. Cuman pas lihat, ternyata banyak dok, banyak banget katanya gitu. Dan itu mengganggu kata dokternya? Iya pasti, karena kan babynya jadi nggak bisa tumbuh kan, kalau tuh programnya kan jadi terhambat lah ya gitu. Jadi tuh kayaknya ceritanya tuh ya, kan kalau habis operasi miom tuh rahimnya kayak harus istirahat tuh. Ya kan, jadi kayak sambil ngisi waktu, jadi mungkin kita waktu itu kalau nggak salah ya, operasi dulu, tunggu rahimnya heal, tapi sambil nunggu rahimnya heal, masa kita nggak ngapa-ngapain, baru kita mulai stimulasi lagi ya kan. Nah kalau misalnya masuk nih ke IVF yang berikutnya nih ya kan, itu ada trauma tersendiri nggak sih? Traumanya takut gagal lagi kek? Udah pasrah kalau itu. Oh, udah tahap pasrah? Udah pasrah. Kalau itu sih udah pasrah. Aku sama suami bener-bener, ya itu diomongin bener-bener dari awal gitu ya dok. Kita mau nyoba nih gitu kan. Terus gimana kalau nggak berhasil lagi? Udah pikirannya memang awal tuh udah pahitnya dulu deh gitu. Pahitnya dulu deh. Kita kalau alhamdulillah dapat, kalau enggak. Nah suami kan memang udah ya udahlah, kita we got nothing to lose kata dia gitu kan. Kita usaha aja sekali ini terakhir gitu kan. Ya udah. Kan sempet down lagi tuh dok waktu yang IVF pertama kan PGTA aku nggak lolos. Aku kan PGTA dapat 3 embrio kan yang cycle kedua itu kan. Akhirnya kan sekali lagi aku pikir lagi nggak ya mengulang lagi suntikan dan obat-obatan dan lain-lain itu kan kadang capek ya. Iya. Tapi aku pikir ya kapan lagi? Aku mikir tuh udah setahun aku ke Dokwen, aku punktur gitu, dan alhamdulillah kan waktu itu telurnya oke gitu kan. Embrionya lebih bagus yang ini ya. Nah benar. Kalau Makanya aku minta report ya. Iya. Itu yang bikin jadi ya udah deh kita coba lagi. Benar. Tapi down gak sih waktu terima? Maksudnya kan gini loh, kan udah jeda nih 8 tahun. Terus kita persiapan udah 1 tahun. Belum 1 tahun. Belum. Terus tapi kan kayak udah lebih pede gitu. Kayak beda banget lah persiapannya sama yang dulu kan. Iya. Tapi pas kita dapet embrio, hasil PGTA-nya jelek, itu tuh ngerasa sia-sia gak sih apa yang udah dikerjain selama ini? Ada sih perasaan kayak gitu dok. Oh ada perasaan kayak gitu ada. Cuman aku pikir ya memang belum rezeki, mau gimana lagi gitu kan. Aku pikir ya udahlah, sama suami sedih tuh kita gitu kan, sedih, cuman ya udahlah. Tapi kita nggak boleh stop di sini nih, kayaknya masih bisa sekali lagi, coba aja sekali lagi gitu. Berarti suami kamu juga sebenarnya dalam hati kepingin banget mungkin kali ya. Gak nyangka loh, saya mukanya lempeng banget gitu loh. Dia emang lempeng, gak nunjukin gitu. Iya, ditusuk juga mukanya lempeng aja. Orang tuh ya berjengit dikit gitu. Enggak, dia lempeng gitu. Tapi aku tanya, yang sakit gak? Sakit, katanya gitu. Masa sih? Iya. Gak kelihatan? Sakit dikit kata dia gitu. Oh, dan kan kalian kan sibuk banget nih. Aku juga tahu lah gitu, misalnya kerjaannya tuh kan super sangat sibuk. Untuk meluangkan waktu seminggu 2 kali tuh pengorbanannya besar gak sih? Lumayan. Kalau suami
suami lebih sibuk suami sih sebenarnya ya dari sisi pekerjaan. Kalau aku udah memang dari pas program itu langsung ngomong sama bosku, sama direkturku, alhamdulillah dapat bos yang pengertian gitu. Karena kan aku nikah udah lama ya, terus aku bilang aku ini mau program, jadi mohon izin dari kantor, kayaknya ada seminggu tuh 2 kali aku akan masuknya telat gitu, masuknya telat karena harus aku punktur dulu program dokter dan lain-lain gitu. Yang suggestion aku tuh yang di awal-awal yang soal olahraga, makan sehat, diikutin gak sih? Ikutin banget lah. Beneran nih, aku nggak nyangka. Tapi inget nggak aku sempet yang telurnya nggak keluar, dokter inget nggak? Ya, kamu olahraga ya? Aku langsung, kok tahu? Karena yang siklus kedua itu kan, maksudnya gini, dengan AMH segitu kan telurnya mestinya lebih banyak. Waktu siklus kedua kan keluarnya cuma sedikit kan? Sempet cuma sedikit, 3 apa? Iya. Terus makanya aku tanya gitu olahraga kan. nggak? Gitu. Tentunya nggak, tuh akhirnya di tengah-tengah, bahkan di tengah-tengah mulai suntikan aja, kalau kamu ngejar olahraga ternyata masih bisa ngejar ya. Bisa waktu itu. Dari 3 atau berapa? 8 apa 11 gitu dok. Jadi terakhir jadi naiknya bisa kayak 2 kali. Aku bilang, wah ini mah naik 2 kali. Bener. Gitu kan. Nah, aku tuh bersyukur banget maksudnya ketemu tuh sama Dok Wen gitu ya. Jadi benar-benar ada temen yang mendampingin aku gitu loh untuk program ini, karena kan sebelumnya aku sendirian aja. Ini aku punktur tuh aku ngerasa didampingin, benar-benar dibimbing lah gitu, diingetin mulai dari olahraga itu ya, olahraga yang tadinya aku males-malesan, ada sehari iya, sehari enggak, sehari enggak. Akhirnya karena dokter bilang, Bu ini olahraga, ini telurnya nggak keluar. Oke. Akhirnya aku jalanin sama ini dok, pasang alarm untuk obat. Aku tuh nggak tahu loh kalau itu benar-benar harus on time. Oh gitu. Iya, karena sebelumnya nggak ada yang ngasih tahu aku gitu kan. Jadi setelah dokter ngingetin gitu, Bu ini ya jam 9, jam 3, jam 9 lagi on time, karena kalau lewat kejauhan kan fluktuatif gitu jadinya hormonnya. Aku bilang, oh ternyata ngaruh ya gitu kan. Terus akhirnya kan kita ke IVF yang kedua nih. Dapat embrio kalau nggak salah final kan 3 lagi nih. 4 ya malahan ya? 4 dok. Pertama 3. Oh ada susulan ya 1 ya? Iya. Tapi kali ini kamu tes lagi nggak genetik? Nggak. Pasrah aja ya? Pasrah. Berarti emang terserah Tuhan? Atau gimana sih pemikirannya coba? Waktu itu ya memang aku sama suami, udahlah kita coba aja. Kan at the end of the day ini kan tempat terbaik rahim untuk berkembang, untuk embrio berkembang itu kan di rahim. Jadi ya udah kita coba aja dulu. Karena ngerasanya tuh kan kayak bener-bener kalau hilang gitu tuh kayaknya gimana sia-sia ya dok? Iya benar gitu. Aku tuh ngerasa kok belum final gitu loh. Nyobanya tuh kayak belum sampai tahap terakhir gitu kan. Aku pengen tahu aja gitu. Jadinya ya udahlah kita pasrah. Gitu. Nah, ini kan kita kan sering WA-an nih kalau misalnya selama program ini kan. Kamu kan sering banget kan kutanya, Bu gimana tuh Bu hasilnya tuh nggak di PGTA misalnya ya. Kamu masukin berapa misalnya 2 gitu kan. Tapi nggak di PGTA gimana ya hasilnya ya. Kamu kan selalu kan jawabnya kan ya udah bismillah aja deh gitu. Aku jadi bener-bener aku sampai itu terpatri banget sih. Maksudnya kayak bener-bener di setiap apapun yang terjadi tuh kamu selalu ngomongnya kata-kata pertama bukan AIWO dulu ya, tapi itu dulu bismillah dulu. Iya bismillah. Apa sih? Ya bismillah tuh kan kalau di Islam atas nama Tuhan gitu ya, atas nama Allah, seizin Allah lah gitu loh dok. Jadi kalau aku mikirnya ya udah rezeki aku apa yang dikasih sama Allah, apapun yang Allah kasih itu aku terima gitu. Mau baik mau buruk. Exactly. Jadi nggak cuma yang baik aja yang kita terima. Benar. Yang buruk pun kalau emang atas seizin Tuhan. Benar. Ya deg-degan sih dok. Maksudnya itu aduh. Jadi sok tegar dong. Aduh itu kan sampai aku kan tes NIPT aku itu nggak tenang aku. Sebelum NIPT malah kan ketika terima hasil beta HCG ini hamil kan jadinya yang terakhir alhamdulillah. Nah, akhirnya kan hamil tuh terima hasil beta HCG. Itu tuh udah percaya apa belum sih? Belum ya. Belum. Waktu masih itu karena ya kan aku udah pernah yang waktu itu hamil walaupun strip 2 kosong. Iya bener ya. Iya. Tapi kan waktu itu kan kamu tes duluan. Langsung 2 garis kan. Iya. Nah tuh udah kayak gitu. Kaget gak sih waktu itu? Iya aku 2 garis masa sih aku pikir gitu kan. Dan jelas kan garisnya. Iya lumayan jelas itu. Dan itu belum nyampe 10 hari kan dok. Baru 7 hari apa 8 hari gitu. Iya makanya terus besoknya tes lagi gak? Tes lagi. Tambah jelas sih. Ada suami gak sih sebenarnya dalam posisi kamu lagi deg-degan gini? Ada gak sih suami kamu sebenarnya? Ada kalau udah malam udah pulang dia. Jadi kamu kirimin doang test packnya? Ya kadang-kadang aku fotoin aja.
Aku fotoin yang Dia seneng nggak? seneng sih dia, aduh aku happy, tapi gitu doang. Kenapa sih lempeng banget? Aduh aku happy deh kata dia gitu. Oh iya alhamdulillah gue bilang. Terus udah kayak gitu kan akhirnya kan kita kayak dari minggu ke minggu kan kita jalanin kan, kita tetap akupuntur tuh ya nggak sih? Nah terus udah kayak gitu kan waktu itu sempet flek ya di tengah-tengah kan. Ya 2 kali, bukan flek lagi dok, pendarahan. Itu tuh 1 jamban ya kayaknya ya. Keluar Sampai kayak keluar. hati gitu Ada ya kan. keluar ya? Ada dong. Itu hari Minggu lagi aku inget kan. Hari Minggu itu yang kedua, yang pertama hari Senin. Jadi jeda seminggu. Enggak, jeda 6 minggu. Oh. Jadi minggu yang pertama itu pendarahan minggu ke-6. Habis itu minggu ke-12. Minggu ke-12 ya. Tank minggu ke-12. Nah kan waktu itu kan hasil NIPT kan belum keluar tuh. Dan maksudnya kan juga kita masih Iya, kecil belum. banget. Apa buncit juga belum. Iya, belum benar. Di tahap itu tuh kan kamu tetap laporan kan ke aku dan Tetap, fotoin gitu kan. Dok, ini tetap. darahnya tuh banyak banget gitu. Tetap. Itu dalam pikiran kamu apa sih waktu itu? Udahan? Aku jujur yang pas 6 minggu itu aku udah pikir oh udah selesai, lepas. Udah yang nggak Udah mikir? aku pikir oh udah lepas. Aku tuh sampai bilang sama suami aku, yang nih kayaknya nggak mungkin lah darah sebanyak itu dokter. Iya. Darah sebanyak itu kayaknya udah ya kita ikhlasin aja, aku pikir gitu. Tapi aku mau nyoba lagi, aku bilang gitu. Udah bilang sama suami bilang kayaknya nggak usah. Suami malah bilang gitu karena dia ngeliat aku tuh trauma, malah ngeliat aku sakit atau ngeliat aku sedih tuh dia kasihan. Tapi nangis gak sih pas lihat darah Nangis segitu? dok pertama. Pas lihat darah segitu? Iya. Itu bangun tidur gak sih? Enggak, baru pulang kantor. Terus tiba-tiba Lagi biolanya lagi duduk di tempat tidur, tiba-tiba berasa banjir. Berasa banjir gitu kan, pas aku lihat kok nggak bener nih, pas aku lihat oh darah. Pas ke toilet keluar yang kayak hati gitu. Aku sampai aduh maaf ya, aku serok gitu karena aku masih lihat ke dokumen kan, aku Iya. fotoin. Tapi aku juga pas dikirimin foto itu ya jujur ya, aku juga udah deg-degan banget sih. Maksudnya, aduh, aku Iya tuh kan dok, karena kan usia kamu kan waktu itu udah 40 berapa ya? 42. 42 hamil Iya. anak. Maksudnya yang bener-bener sampai kayaknya Benar, bagus iya, gitu ya. Iya. Yang pertama darah segitu. Harapan aku juga ikut runtuh sih sebenarnya sih Bener. waktu itu. Tapi suami aku awalnya dia masih enggak, belum kali, tenang aja dulu, tenang kata dia gitu. Tenang aja dulu, siapa tahu masih ada, katanya gitu. Aku pikir enggak lah, nggak mungkin lah, aku bilang terus banyak itu dok. Terus tiap kali di USG lagi jawabannya selalu nggak kelihatan lagi, nggak kelihatan. Nah itu, aduh itu Itu tuh rasanya gimana ya digantung kayak gitu ya? Itu seminggu terlama dalam hidup aku. Galau banget gak sih? Di tempat tidur doang, buang air kecil di tempat tidur gitu kan, ngapa-ngapain tuh di tempat tidur. Suami nemenin sih waktu itu, memang full dia nemenin. Tapi banyak nangis gak sih? Enggak, Enggak ya? aku nangis pas pertama aja. Jadi waktu itu juga kejadian kayak gitu, misalnya kan Tuhan udah kasih nih, terus kan kayaknya terancam diambil nih. Sempet marah gak sih sama Tuhan atau apa? Kenapa sih sempet dikasih tau gitu gak usah jadi gitu? Marah sih enggak, cuman aku pasti ada pertanyaan why-nya gitu. Oh. Kenapa ya? Apa memang aku belum siap gitu kan? Atau memang Messi sama Allah ya udahlah belum, kita disuruh berdua aja atau gimana? Aku sih ada kayak gitu. Cuman nangisnya pas pertama aja. Tapi andai kata nih misalnya waktu itu diambil gitu sama Tuhan juga udah ikhlas. Mau gimana dok? Mau nggak mau ikhlas lah. Tapi itu emang jawaban kamu sih ke aku. Mau gimana kita? Kamu pernah nanya kan, Bu ini gimana? Terus kata kamu ya udahlah gitu. Mungkin emang Tuhan belum kasih gitu kan. Iya. Tapi malah Tuhan kasih. Alhamdulillah. Ya Allah. Tapi ini fighter loh. Iya ya. Iya. Ini tuh fighter loh dok. Karena tanam 2 yang jadi dia. Iya. Terus udah berdarah-darah. Pendarahan kedua lebih banyak lagi darahnya. Lebih banyak ya. Lebih banyak, dia lebih banjir. Itu pagi-pagi bangun tidur. Tapi waktu itu udah berapa minggu, Bu? 12. Udah berbentuk kan? Dan udah ngomong sama keluarga terdekat aku. Kan tadinya aku nggak ngomong-ngomong. Kan lain gitu loh, kayak waktu kehamilan yang pertama tuh yang BO dia kantong-kantong dia berdarah, kita hatinya nggak berapa sedih. Iya. Tapi kalau 12 tuh kita udah ngeliat 10 Iya. minggu aja dia udah dancing di perut Iya, gitu kan. makanya. Udah bentuk anak. Terus keluar lagi kayak gitu. Sedih gak sih waktu itu? Itu aku jujur nggak tahu. Aku nggak nangis nggak apa karena aku mikir oh berdarah. Aku inget yang 6 minggu kan, iya. yang 6 minggu. Karena nggak sakit, aku nggak kram, nggak ada rasa sakit atau mulus apa itu nggak ada sama sekali. Jadi aku santai aja. Aku cuman berdarah ya udah pakai apa pembalut yang celana gitu karena banyak kan. Oh banyak banget. Banyak banget itu. Yang itu nggak sempet difotoin sih. Sejamban lagi nggak sih? Pas dibersihin sama dokter itu keluar yang hati-hatinya. Ada lagi? Ada. Aku juga nggak foto kalau yang itu tapi
Tapi abis itu kan sambil di USG kan. Ya masih ada, makanya Pas denger dia masih ada Aku detaknya begini. kenceng, kamu gimana Bu? aku bilang, ya Allah alhamdulillah, nangis sendirian. Suamiku waktu itu lagi nggak ada kan. Terus kan kamu kan USG-nya kan di tempatku tuh. Ya Itu ya dokternya ya. Dia PW aku, panggil dokter Weni sekarang juga nih ngelihat dia pasti udah Oh, iya, kepikiran iya. banget nih. itu yang kedua bukan dok? Iya. Yang pertama, yang pendarahan pertama. Oh itu malah yang pertama ya? Pertama. Karena aku tuh udah galau banget beneran, aku sampai Nggak kelihatan sih titiknya itu. Iya, aku sampai bener-bener aku titipin ya sama dokternya itu kan, dok, tolong banget ya dok ya. Aku udah bisa stres nih kalau kayak gini caranya. Meskipun masih ada sisa 2 lagi, aku berharap yang ini tuh jadi beneran Bu. Kalau aku ya, maksudnya ya setiap embrio yang aku bantu bikin, semua itu aku sayang gitu. Iya. Apalagi kamu kan udah ngerasain dia di dalam gitu Iya kan. benar-benar. Aku tuh ingat dok Wen sampai bilang waktu jadi akhirnya dapat strip 2 itu ya, kan dok Wen bilang gini, ya Allah masa sih satu aja nggak dapet, katanya nggak dikasih sama Allah sama Tuhan. Dok Wen bilang gitu. Aku bilang, ya dok, ya kan kamu udah berusaha, udah doa segala macem gitu kan. Ya dok, ya dok. Atau kalau langsung mikir, oh iya ya harus ada positifnya juga gitu cara berpikirnya. Aku tuh lebih mempersiapkan pahitnya gitu loh dok. Karena aku pikir kalau manisnya gampang lah, happy aku, aku pikir gitu. Cuma maksudnya kalau misalnya kita mau kayak, ini kan maksudnya kan kamu kan selain udah hamil, kan masih dikasih cobaan nih sama Tuhan, ya kan. Kalau kamu flashback nih yang dulu-dulu nih, nih perjalanan kamu nih dari FF pertama sampai yang kedua, itu tuh kayaknya ada sedikit Tuhan mempersiapkan mental kamu gak sih? Karena kamu nggak tahu nih kehamilan pertama perjalanannya bakal kayak gini gitu. Nah itu waktu aku alhamdulillah hamil kan sempat kontak-kontakan sama Ella lagi. Ya sempat kontak-kontakan sama Mbak Ella. Terus aku bilang gini, Mbak Ella ternyata rahasianya itu sabar ya. Aku bilang gitu. Oh, sempet bilang. Iya, aku bilang gitu ternyata. Dia bilang iya benar banget katanya gitu. Udah di jalannya. Mau bagaimanapun memang rezekinya tuh sekarang gitu loh dok. Rezekinya tuh ya sekarang. Mau aku usaha mungkin ya nggak tahu ya. Mungkin sebelum-sebelumnya memang rezeki aku tuh dikasih sama Allah. Ketika aku udah pasrah, aku udah ngerasain, aku udah ngerasa ya udah all out nih sekarang. Itu yang beda ya? Itu aku ngerasa jadi all out, baik di persiapan mental, persiapan finansial, persiapan spiritual. Gitu. Jadi aku ngerasa kayaknya ini karena last chance kan, aku sama suami terakhir. Karena udah tua kan dok. Iya loh, udah makanya tua. Maksudnya gini loh, awal banyak mengassist orang-orang yang program hamil nih ya. Mereka tuh menurut aku, kalau aku lihat mereka ini ya, sebenarnya tuh perjalanan pomil tuh 90% spiritual sih. Benar. Ya nggak sih? Yang 10% tuh oke lah kita bisa mengusahakan gitu, yang lain-lain gitu. Tapi kalau yang 90% ini, kita tuh dibentuk gitu nggak sih hatinya, kesiapannya, kesabarannya, kesungguhannya, ketekunannya. Banyak banget gak sih? Jadi banyak banget dok. Setelah melewati 8 tahun ini jadi menjadi pribadi yang lebih positif lah dalam segala hal. Itu udah pasti. Terus juga mungkin kita harus, apapun itu kan kita bisa ambil pelajarannya gitu ya dok, ambil hikmahnya. Kalau aku tuh mikir, mungkin ya 8 tahun ini aku memang disuruh senang-senang dulu sama suami, atau misalnya senang-senang sama ponakan-ponakan dulu gitu kan. Kan selama perjalanan nikah 18 tahun kan aku suka mikir gitu, am I not fit to be a mother? Aku tuh mikir gitu. Sempat ada pemikiran begitu ya? 18 tahun udah kosong. Itu gak pernah nunda tuh sama sekali? Enggak pernah pil, gak pernah pakai alat kontrasepsi whatsoever. Gak pernah memang. Dan 18 tahun tuh kan pasti ya udah banyak banget gak sih kiri kanan hamil. Banyak banget. Anaknya udah gede. baru nikah sebulan atau hamil gitu. Iya, dari julid sampai udah deh gitu ya. Iya, sampai aku udah sama suami tuh udah pasrah, kayaknya kita berdua aja, kita happy kan gitu. Aku udah omongan yang kayak gitu juga. Kita berdua happy kan, happy gitu deh. Nah, tapi sekarang nih sejak si baby ini, calon baby, si survivor ini ada di perut nih. Kamu masih berpikiran sama gak? Kita berdua juga happy nih. Happy lah, excited lah, karena it's a new journey kan buat aku sama suami. Berarti ternyata ada tambahan kan, meski ada baby tetap pasti jadi happy-nya nambah, excited juga gitu kan ya. Excited juga, makanya ini, wah. Tapi sampai sekarang kan, maksudnya kayak percaya gak sih? Ini kan udah mulai kelihatan nih, masih percaya, udah mulai percaya belum? Kan dok kan sering banget nanya aku kan, aku tuh suka bilang, kayaknya masih belum dok, sampai jadi dulu tuh pas setelah yang 2 garis, setelah yang strip itu 2 garis, aku ntar dulu deh lihat USG, lihat detak jantung. Awalnya gitu. Nah, gitu, karena
aku dulu nggak sempet tuh denger detak jantungnya baby yang pertama, gitu kan, nggak ada kan, soalnya kan nggak ada. Terus abis itu detak jantung udah ada babynya gitu kan, makin lama adalah babynya udah mulai berbentuk gitu kan. Tapi aku ngerasa tuh sampai sekarang masih belum percaya loh dok. Ini tuh kayak aku tuh kayaknya baru percaya kalau udah aku gendong kayaknya bayinya. Berapa minggu ya sekarang? 22. Pertama kali ngerasain dia gerak gimana sih perasaannya? Aneh ya. Soalnya suruh pegang nggak pas lagi gerak, pegang. Kadang-kadang kalau nggak ada suami dia suka gerak. Oh gitu. Iya, Tahu tapi aja dia. kan nggak berasa dok, masih nggak berasa kalau di atas ini. Ini udah 22 ya? Nanti makin dia gede sih makin berasa. Iya. Jadi kadang-kadang kalau aku lagi tiduran gitu, lagi megang HP atau apa, tiba-tiba dia suka kayak drut gitu. Lucu kan, excited kan. Nah ini sebagai penutup aja nih, kamu kira-kira mau kasih pesan apa sih buat yang lagi berjuang gitu? Saya kan kamu kan 18 tahun ya, 18 tahun tuh udah suhu lah. Suhu lah 18 tahun, itu 1 dekade lebih loh. Tapi ya iya sih, hampir 2 dekade ya. Iya, itu kalau kita telaah, buset lama juga tuh. Itu apa ya pesannya? Sampai umur 40 kok belum menyerah. Yang lain tuh umur 35 aja udah nyerah. Aku ngerasanya dikasih kesempatan sama Allah. Dikasih kesempatannya. And it all works gitu kan ya, ketemu sama Mbak Ella, ketemu Dok Wen, ketemu dokter program IVF aku gitu kan. Terus aku ngerasa ini kayaknya sama Allah dikasih sign nih, why don't you try it gitu. Dan kebetulan semuanya juga mendukung itu tadi yang aku bilang dok, kayak apa, kayak financially I'm more prepared gitu. Jadi nggak se-stress dulu tuh stres banget loh dok. Kalau pas kan uang kita nabung, kerja dua-duanya gitu kan. Aku sama suami kerja, kita nabung uang tuh untuk IVF, hilang gitu aja tuh stres berat aku. Waktu tuh stresnya sampai gimana sih? Marah. Oh marah ya? Marah, tapi aku bingung marah sama siapa gitu loh. Mau marah sama Allah nggak mungkin. Marah aja gitu, kayak gitu. Bingung aku. Terus kayak udah kayak, nah itu kan juga kan trauma tersendiri kan. Banyak loh yang udah gagal coba sekali, terus udah gue udah nggak mau lagi gitu. Tapi kalau sekarang kamu nih di usia pernikahan yang 18 tahun sampai dikasih kayak gini, bisa ngerasain gerak bayi. Kalau kamu bisa bilang, kalau kamu bisa bilang ke orang-orang tuh mungkin ada tuh yang denger udah mau putus asa. Kira-kira apa tuh? Kalau aku sih mikirnya ya itu, kalau misalnya memang ada kesempatan dan memang dikasih kesempatan ketemu orang-orang yang mendukung, coba aja. Nggak ada kata terlambat. One last try, why not? Sisanya dipasrahin. Karena ya bagaimanapun kita mau coba, kalau memang belum rezeki, belum dikasih sama Allah ya nggak bakalan dapet. Ya sekarang ini ya memang alhamdulillah dia memang disuruh hamil gitu kan. Berarti Tuhan tuh kalau ngasih tuh bukan mungkin nih loh baby gendong ya, tapi dengan cara dipertemukan dengan orang-orang yang tepat. Benar. Dibukakan pintu-pintu yang tadinya kok kayaknya udah nggak punya informasi apapun. Jadi Benar. itu juga merupakan apa ya, Tuhan kasih gitu. Blessing, it's a blessing. Tuhan kasih gitu, tapi emang bentuknya tuh nggak langsung bayi dalam genggaman ya, memang harus sesuatu yang diusahakan juga. Mungkin Allah juga mau nguji aku gitu, ini beneran mau bayi nggak sih gitu, mau hamil nggak kamu nih, cobain gitu. Mungkin gitu ya dok ya, aku baru kepikiran nih. Iya. Mungkin coba aja lagi. Aku juga beneran mau nggak gitu. Iya, kadang-kadang kalau kamu dengar cerita kamu kayak gini, andai kata Tuhan nggak buka pintu, kamu nggak ketemu sama Ella di Grand Indonesia. Bener. Satu di antara berapa ribu orang yang ada di situ, ya kan? Bener. Aku kan sampai nanya, aku minta dokternya dong gitu. Dia tuh bilang, aku emang bener-bener setahun terakhir itu aku bener-bener, karena aku udah pernah umroh, aku minta gitu ya. Aku umroh, aku minta, temen aku lagi ngapain umroh gitu ya, minta baby, aku bilang gitu kan. Ayo udah deh, gue juga mau. Dia pulang hamil. Beneran? Iya, aku yang enggak dok. Bayangin kan itu rasanya, ya udahlah belum rezeki gitu. Akhirnya ketemu Ella ini, makanya aku ngerasa ini jalan buat aku, emang dikasih sama Allah. Itu gimana ya rasanya ya, kayak menenangkan diri sendiri, bilang belum rezeki orang udah, ya ampun, gue 18 tahun, kamu masternya deh udah top. Aduh ya, aku menemukan kebahagiaan lain gitu sama ponakan.
sama suami jalan-jalan, dicari hikmahnya aja dok. Karena kalau aku mikirin kenapa, aku tidak bisa mensyukuri nikmat yang aku punya gitu kan. Iya sih. Iya kan aku maksudnya, yes, aku tuh mikir gini, ya udah kalau kita nggak dapet anak, so what? I have so many other blessings. Intinya Sampai gitu di aja. titik itu ya. Iya dok, udah 18 Ya tahun. tadinya dok. pasti awal-awal tuh pasti mikirnya udah anak, awal-awal nikah ya anak gitu. Iya, lama-lama enak juga berdua. Kan aku juga udah di tahap itu juga sama suamiku. Enak nih berdua, kemana-mana gampang. Mau traveling nggak mikirin sekolah anak, nggak mikirin babysitter, nggak mikirin apa. Berangkat aja gitu kalau mau jalan-jalan. Terus kalau ini nih doa buat baby kamu apa? Buat baby, pokoknya aku sih pertama jadi anak yang soleh itu aja. Segala susah yang perjuangan yang kita hadapin bersama, insya Allah digantiin sama Allah supaya jadi anak yang soleh. Aduh terharu banget ya Allah. Nangis. Kok jadi aku yang nangis, biasanya di interview yang nangis. Aduh semoga Tuhan denger ya jadi anak Amin, yang amin, soleh Dok. beneran. Ya makasih ya udah datang ke sini. Makasih Bu. dok, I'm so happy. Thank you. Iya. Thank you. Sehat terus ya Bu sampai lahir. Amin. Aku terharu. Aduh 18 tahun lama banget. Aku nggak nangis tuh waktu interview Ella. Beneran. Aduh, terharu banget ya.